Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala atas karunia, nikmatnya, rahmatnya, dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu untuk mempelajari ayat Allah, untuk mempelajari ilmu alat yang memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Oleh karena itu, ummahat fillah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini di pekan keempat Darsun Al-An Muthala'ah fi Ulumil Quran. Pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa menelaah ayat Al-Quran dalam sudut pandang bahasa Arab. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah atas izin Allah kita mencoba untuk pembelajaran kita menggunakan whiteboard dari Zoom. Apakah bisa terlihat tulisan anak ummahat? Bisa, Pak. Bisa ya? Terlihat Ustaz. Jelas ya? Alhamdulillah. Baik, bila demikian, dan kami ucapkan sebelumnya jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna kepada ummahat sekalian yang sudah hadir di majelis ini, dan kami ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuk ummahat yang sudah membantu dalam proses pembelajaran kita di dalam takhasus bahasa Arab. Karena mengingat di pembahasan ataupun di pelajaran kita memang semakin kesini semakin harus detail ya untuk memahami. Dan alhamdulillah dengan media dari papan tulis ya, Saburah ya, yang ada di Zoom ini memudahkan kita untuk bisa mempelajari lebih dalam ya, dan lebih mudah untuk dibaca dibandingkan papan tulis sebelumnya. Baik, langsung saja, aina wasalna, fi ayyi surah wasalna, di halaman di surat apa sekarang kita ummahat? Zalzalah itu. Az-Zalzalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam surah Az-Zalzalah, surah yang ke 99 ya. Ya. Silakan ummahat buka mushaf Al-Qur'annya. Yang harus disiapkan adalah alat tulisnya, lalu mushaf terjemahannya, dan buku catatannya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita akan ummahat akan membacakan bersama-sama tilawah Al-Quran dari surah Az-Zalzalah, surah yang ke-99 pada ayat pertama sampai dengan ayat 8. Ya. Wahid, Itsnan, Tsalatsa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها أن ربها لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada ummahat subhan semuanya yang sudah hadir dan sudah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga Allah berikan balasan ya yang terbaik untuk ummahat semuanya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merangkum dan menjelaskan tentang surah Az-Zalzalah. Ya, apakah kalau kita membacanya dibaca surah Al-Zalzalah atau Az-Zalzalah ummahat? Az-Zalzalah pakai Z. Langsung ke Z Ustaz. Alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah? Syamsiyah ya. Iya, jadi itu zai adalah bagian dari alif lam syamsiyah, huruf syamsiyah. Jadi mohon diperhatikan. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. Allah Jalla wa'ala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa artinya ummahat? Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ya, Masya Allah. Ya, kalau kita melihat lebih dalam, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang bahasa, ada kata idza yang artinya apabila. Zulzilat. Zulzilat itu adalah fi'il madhi majhul. Ya. Zulzila, zulzila, zulzilu. Diambil dari kata zalzala. Ya. Ini sebelumnya mohon maaf ya ummahat, masih latihan untuk membiasakan ya penulisan di papan tulis ya di Zoom. Licin ya kalau nulis ya. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau tulisannya begini. Ya, zalzala yuzalzilu zilzalan. Ya. Nah, berarti dia wazannya beda. Memang beda karena kita belum belajar. Ya, wazannya dari fa'lala yufa'lilu. Ya. Itu babnya beda lagi tuh, jauh babnya. Ya. Yang artinya adalah tergoncang atau mengguncang. Ya, artinya apa? Mengguncang. Berarti kalau dia majhul menjadi diguncang. Apa yang diguncang? Al-ardu. Diambil dari kata ardun. Ya. Apa artinya ardun? Bumi. Iya. Artinya bumi. Ya. Ardun itu bisa diartikan bumi, juga bisa diartikan turab. Apa arti turab? Tanah.
Ya. Karena yang disebut dengan tanah adalah al-ardu. Jadi selain daripada al-ardu tidak dikatakan tanah. Ya. Planet lain di luar angkasa. Nah, ini memunculkan penjelasan secara bahasa bahwasannya yang bisa hidup ya manusia atau kita bicara mukallaf ya, manusia dan juga jin ya, terutama manusia di sini yang ada di dalam ayat Al-Qur'an menerangkan bahwa ya manusia hidup di mana? Di bumi. Al-ard ya. Nah, dan adapun selain al-ard ya baik itu najmun, apa artinya najmun? Bintang. Bintang. Ya, atau kaukabun. Apa artinya? Kaukabun. Bintang ya? Planet. Ya, planet, betul. Ya, baik itu najmun, baik itu kaukab atau qamar, maka tak ada satupun yang bisa menginjakkan ya di tempat tersebut dari golongan manusia. Jadi ini sudah bantahan ya adanya manusia yang bisa datang ke bulan katanya gitu ya. Mars. Ya. Kemarin ke bulan katanya tahun 19 berapa 60-an ya. Nah, katanya udah nyampe ke bulan gitu ya. Tapi sampai saat ini belum ada koloni dari manusia yang ada di bulan ya. Termasuk Mars ya. Kaukab ya disebut dengan kaukab. Bulan. Kaukab itu planet ya, planet. Planet-planet di luar bumi ya. Oleh karena itu ini yang harus diperhatikan, bumi tergoncang atau diguncangkan bumi. Kalau diguncangkan berarti subjeknya dihilangkan. Siapa yang mengguncang? Ya tentunya tidak perlu ditanyakan lagi, yaitu Khalik, sang pencipta. Ya, yang menciptakan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zilzalaha. Zilzalaha diambil dari masdar zalzala yuzalzilu zilzalan. Ya, zilzalan. Nah, dan ada yang unik di sini. Al-ard ya, zulzilatil ard itu menunjukkan bahwa al-ardu itu mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena kalau kita lihat ada kata zilat. Aslinya zulzilah. Tapi karena ada mu'annas menjadi apa? Zilatil. Ya. Jadi zulzilatil. Ya. Seperti itu. Ya. Pahim tunau mahat? Rahimna insyaallah. Ya. Jadi zulzilat. Ya. Seperti itu. Zulzilah digoncangkan. Iya. Digoncangkan. Bumi digoncangkan. Dengan goncangan. Ya. Berarti kalau ada yang namanya masdar pada kata kerja yang sama itu menunjukkan taukid. Ya. Namanya taukid. Ya, apa artinya taukid? Penekanan. Ya. Ya, apabila bumi diguncangkan dengan goncangan. Maksudnya kalau dengan goncangan ya dengan goncangan yang dahsyat. Ya. Dan al-ardu itu adalah mu'annas ya. Sama seperti asyamsu ya. Nah,
Kalau kita lihat di ayat yang pertama menunjukkan ada rumus fi'il jumlah fi'liyah. Zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, maksudnya zilzalal ardi. Zilzalaha itu maknanya zilzala al ardi. Ya, adanya domir muttasil. Ya. Tahu. Haknya itu dari ardu kali ya. Apa? Haknya itu Iya, kembali kepada al ardu. Ya, kembali kepada al ardu. Ya. Fahim tuna ummahat? Fahimna insyaallah. Baik. Selanjutnya kalau kita melihat di ayat berikutnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa akhrajatil ardu athqalaha. Apa artinya ummahat? Dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Ya, diambil dari kata khoroja. Khoroja, tapi bentuknya adalah sulasi mazid menjadi akhroja. Ini yang kemarin tugasnya banyak kesalahan tuh. Tugasnya dua pekan yang lalu kalau nggak salah ya. Bukannya kemarin. Ya, kalau yang sendiri-sendiri ya. Nah, yang nyari fi'il itu ya Ustaz. iya, akhroja itu diambil dari kata af'ala. Ya, bukan khoroja, bukan fa'ala. Nah, af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Ya. Itu ada di bab 1 pelajaran kitab tasrif tentang sulasi mazid. Ya. Artinya ada imbuhan kalau keluar jadi mengeluarkan, me-dan-kan. Kalau khoroja artinya keluar. Kalau akhroja artinya mengeluarkan. Ya. Wa akhrajat berarti wa akhrajat al-ardu. Bumi telah mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Asqalaha. Ya. Dari kata asqalun. Apa itu? Dari mana kata asqalun itu, Mahat? Dari kata sakil. Berat. Iya. Berat. Ya. Bentuknya adalah kalau bahasa Inggrisnya plural ya. Apa plural? Plural itu Jamak. Jamak, iya. Ya. Kali-kali ya pakai bahasa Inggris ya. Sakil ya, dari kata sakil. Ya. Jamaknya sakil adalah asqal. Ya. Jamaknya askol. Iya. Sakil. Asqal ya, sakilun asqalun. Nah, yang menjadi berat ini apa yang ada di bumi? Beban-beban yang berat ini keluar nih, apa beban-beban yang berat ini keluar? Ada yang tahu tidak? Batu. Apa yang ada di perut bumi? Iya, batu-batuan. Batu, apalagi? Pasir. Yang berat. Pasir berat ya? Rindu. Kalau banyak berat Ustaz. Iya. Nah, dan ternyata yang berat itu bukan cuman batu dan pasir. Ada yang tahu apalagi yang berat? Nah, ternyata manusia. Yang berat itu iya betul. Ya, namanya al-amwat. Nah, apa artinya al-amwat?
Ya udah meninggal itu. Mati. Mati. Dari Udah. kata mayitun. Mayit. Jenazah. Apa itu? Orang mati, Ustaz. Orang-orang yang mati. Salah Iya. juga. Mayit itu adalah makhluk yang telah wafat, bukan hanya Orang manusia. doang. Iya, binatang, tumbuhan. Ya. Lalu ada namanya al-hadid. Hadidun. Apa artinya hadid? Besi ya? Besi atau logam. Itu yang ada di perut bumi. Kalau kita menafsirkan, ya, ini tafsir dari Ibnu Katsir bahwa isi perut dari perut bumi itu yang akan keluar adalah mayat. Sehingga mereka dibangkitkan. Lalu ada namanya isi perut bumi yang berasal bukan dari bumi. Namanya hadid. Makanya ada surat Al-Hadid. Ya, karena kita disuruh berpikir, ternyata besi yang kita tahu, ya kalau Ummahat tahu besi itu berasal dari mana, Ummahat? Pasir. Pasir. Dari bumi. Dari pasir besi. Galian. Dari Ternyata bumi. besi itu bukan dari perut bumi. Bukan. Besi Dari langit, itu Ustaz. dari langit. Ya Allah. Bisa. Jawab, Ustaz. Nggak dengar, Ustaz. Gede-gede. Iya. Besi itu dari langit sebelum penciptaan bumi. Bagaimana Allah menciptakan bumi dilapisi besi, ditutupi dengan bumi lagi, tanah lagi. Makanya dia mengendap, ya, mengendap menjadi bebatuan yang terkadang di dalamnya ada logam besi. Ya, nanti ada saatnya kalau kita sudah bahas tentang surah Al-Hadid, Ummahat. Apa yang kita punya itu kan banyak terbuat dari besi, kendaraan, ya, televisi ataupun barang-barang elektronik itu berasal dari langit yang Allah berikan untuk umat manusia. Ya. Nah, Al-Hadid itu bukan cuman logam ya, besi, tapi semacam yang sejenis itu. Ya, dengan kandungan yang berbeda-beda seperti itu. Nah, kembali lagi karena untuk mempersingkat waktu, keluar itu yang ada di perut bumi. Kalau dalam tafsir, ya, tatkala sangkakala yang kedua ditiupkan. Disitulah keluar semuanya. Ya, sama isi-isinya. Ya, fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ha kembali kepada al-ardu. Dan ini adalah jumlah fi'liyah, di mana akhrajat itu adalah fi'il, ya, al-ardu adalah fa'il, athqalaha adalah maf'ul, afwan. Maf'ul, ya. Makanya maf'ul itu bentuknya apa? Maf'ul itu bentuknya ya maf'ul. Iya, fathah. Fathah itu di dalam bahasa Nahwu namanya mansub. Maksud. Mansub ya. Mansubun. Ya. Yang artinya adalah dengan susunan mansub maf'ul itu. Dan mansubnya untuk jamak taksir, afqal itu kan jamak taksir tadi ya. Jamak dari sakil. Maka jamak taksir untuk mansubnya adalah fathah harokatnya. Afqalaha. Seperti itu. Untuk penjelasannya. Fahimtunna Ummahat? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik, berikutnya ayat yang ketiga. Wa qalal insanu ma laha. Apa artinya Ummahat? Dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Ya. Dari kata qala yaqulu.
Ya. Manusia berkata, al-insan. Ya. Fa'ilnya adalah al-insan. Malaha. Apa artinya malaha? Ma Apa-apa. ditambahkan laha. Apa-apa. Ya. Nah, ya. Hanya Jadi bumi. kalau kita lihat di ayat yang ketiga, apa yang terjadi pada bumi? Maksudnya apa gerangan yang terjadi pada bumi? Malaha apa yang dilakukan bumi? Apa yang dimiliki bumi? Nah, karena kata laha itu untuk bumi. Maknanya li ditambahkan apa? Ardun. Ya. Bumi ditambahkan li ditambahkan ardun. Milik bumi, apa yang terjadi dengan bumi? Maksudnya begitu. Bahasa sederhananya. Ya, apa yang terjadi dengan bumi? Manusia bertanya-tanya itu, Umahat. Padahal baru dibangkitkan. Ya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasannya dibangkitkan nih. Ya, sesuai dengan judul kalau di terjemahan. Di hari berbangkit manusia melihat balasan perbuatannya, ya, biarpun sebesar biji zarrah kalau di dalam mushaf, ya. Jadi mereka terbingung-bingung apa yang terjadi. Ya. Lalu di dalam ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apa artinya, Umahat? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Iya. Yauma idzin. Ya. Yauma idzin. Diambil dari kata yauma dengan idzin. Ya. Yauma dengan idzin. Ya. Nah, sedikit tambahan boleh ya, Ana menambahkan. Ya. Bahwa yauma itu artinya pada hari. Ya, itu izin adalah bagian dari az-zarfu. Izin. Ya. Cuman kita belum bahas tuh detailnya. Ya, tentang si izin ini gitu ya. Izin ini dari mana? Ya, maka dia bagian dari dzaraf zaman. Terkait dengan waktu ya, keterangan waktu. Ya. Nah, untuk detailnya belum kita bahas, hanya saja sedikit tambahan bahwa yauma idzin adalah yauma ditambahkan dzaraf zaman. Ya. Ya, mungkin pernah mendengar kata izin. Ya. Izan. Bukan iza, mohon maaf, Ibu Sajidah. Ya, beda. Iza dengan izan. Nah, ya. Baik. Kita lanjutkan pada hari itu. Tuhaditsu. Coba bayangkan. Tuhaditsu diambil dari kata diambil dari kata apa? Ada yang tahu? Hadasa. Pakai tasydid. Haddasa. Yuhaditsu. Berarti dia diambil dari wazan apa? Fa'ala. Yufa'ilu. Mumtaz. Masya Allah. Itu ada di pembahasan apa? Saraf, Umahat. Ya, dari pelajaran saraf. Ya, seperti itu. Baik, fahim tuna, Umahat? Insyaallah. Ya, tuhaditsu itu artinya apa? Haddatsa yuhaditsu. Menceritakan, menyampaikan, ya, hadas kejadian. Hadatsa kejadian.
ya, menceritakan kejadian, ya, tuhadditsu kembali kepada tuhadditsul ardu akhbaroha. Aslinya adalah tuhadditsu al-ardu akhbaroha. Ya, Kabar bumi. ya, bumi menyampaikan. Karena ada huruf tak di situ, tak tuhadditsu, ya, diambil dari kata, ya, tuhadditsu, taknya di sini kembali kepada al-ardu. Nanti Ummahat akan belajar, ya, berkaitan dengan fa'il, ya, yang tidak disebutkan. Nah, fa'ilnya tidak disebutkan. Kenapa? Karena ada pada ayat sebelumnya. Jadi bumi menyampaikan. Pada hari itu bumi menyampaikan. Apa yang disampaikan? Akhbaroha. Berita. Nah, akhbar. Kabar. Ya, Berita. akhbar itu diambil dari kata Khabar. jamaknya. Akhbar itu jamaknya. Ya, jamaknya dari kata khobarun. Ya, khobarun. Artinya kabar. Berita. Informasi. Ya. Ya. Siapa yang memberikan informasi? Bumi. Bumi memberikan informasi. Ya, menyampaikan. Ya. Apa yang terjadi? Bi anna rabbaka auhalaha. Apa artinya, Umar? Pada hari itu bumi menyampaikan Karena sesungguhnya Tuhan telah memerintahkan perintah dari Tuhan yang itu padanya. Masya Allah. Ya, subhanallah. Bi anna, ya. Bi itu menceritakan. Ya. Yang artinya bukan li anna tapi bi anna. Bi anna karena sesungguhnya. Kenapa nggak pakai li anna? Tapi menggunakan kata bi anna. Karena kita sudah pernah belajar ya antara man, ada kata kerja misalkan. Man, ya, fil bait. Apa artinya, Mahat? saya sedang di rumah. Siapa yang ada di rumah. Dalam rumah. Dengan man bil bait. siapa? Ya. Man fil baiti dengan man bil baiti. Ya. Kalau fil baiti bermakna di dalam. Dengan. Dan kondisinya dia di luar. Ya, tidak mengikuti. Kalau man bil baiti, siapa yang ada di dalam rumah, bermakna bahwa dirinya juga termasuk bagian dari daerah rumahnya. Di dalamnya. Iya. Sehingga bi'anna, ya, karena pada saat itu manusia yang bertanya-tanya juga ada di dalam bumi. Maka menggunakan kata bi'anna. Sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu, auha. Apa artinya auha? Telah memerintahkan. Menyampaikan. Iya, mungkin pernah mendengar wahyu. Wahyu bukan tetangganya Ummu Bukhari, bukan. Ya. Ya, auha yuhi. Ya. Auha yuhi. Ya, artinya adalah apa? Tadi Ummahat Memerintahkan, menyampaikan.
menyampaikan, memerintahkan, mewahyukan. Apa makna wahyu? Nah, sekarang apa makna wahyu? Bahasa Indonesia nih. Wahyu. Sampaikan. Apakah wahyu itu Apa sih? adalah wahyudin? Ilham Ustaz. Berita. Apa ya? Pemberitahuan. Iya, Wahyu. ya. Tunjuk. Dan ternyata wahyu itu, al-wahyu itu ya secara bahasa Arab artinya adalah hidayah. Ya. Kalau bahasa orang kitanya ilham yang masuk ke dalam hati. Ya. Ya, ilham. Meskipun suaminya bukan ilham ya, tapi ini ilham yang masuk ke dalam hati. Ya. Atau sesuatu yang disampaikan secara cepat, itu disebut dengan wahyu. Nah, jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada manusia. Jadi yang berbicara di sini adalah siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rabbmu, yaitu Allah, yang mewahyukan kepadamu berita ini. Berita yang namanya hari Hari kebangkitan. Karena kita tidak bisa menyalakan juga hari akhir ya. Hari akhir itu maknanya luas ya. Ada hari kebangkitan, hari penimbangan, ada hari pengkisosan ya. Dan Ummahat juga harus tahu bahwasanya hari di mana manusia berkumpul di padang mahsyar, disitulah waktu pengkisosan. Itu dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Jadi ketika bumi ditanya oleh manusia ya tentang apa yang terjadi ya, lalu Allah mewahyukan dan menyampaikan bahwa Rabb-Mu lah yang telah memerintahkan, yang telah menyampaikan dahulu ketika manusia hidup di dunia. Lalu banyak orang yang meninggalkan wahyu, perintah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahimtunna Ummahat? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Apa artinya Ummahat? Pada hari itu manusia keluar dari berkelompok-kelompok. Memperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Balasan semua amal perbuatannya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau kita lihat yauma idzin, pada hari itu, yasdurunna, yasduru dari kata Daro. Yasduru. Berarti dia wazannya apa? Fa'ala. Yaf'ilu. Yaf'ulu. Ini kan ada nih, berarti fa'ala yaf'ulu. Ya. Yaf'ulu. Ya. Ya. Baik. Bukannya Ya. Baik. Kita lanjutkan. Yasdur. Apa artinya yasduru? Mungkin pernah mendengar kata sodrun. Dada. Dalam dada. Lalu apa hubungannya? Kenapa dada kalau di sini artinya apa? Keluar. Iya, Keluar. Kenapa? Ya. Kenapa enggak kata khorojah? Khorojah, iya. Karena sodrun itu artinya bukan dada aslinya. Ya. Akar katanya dari
saudara, ya, yang artinya keluar, ya, atau kembali, ya, ya. Apa yang kembali dari di dalam dada kita? Ada apa, Uma? Ada namanya Kolbu. nafsun, Kolbu. yaitu Awan. ruhun. Ruh. Ruh. Ya. Allah. Ya. Lebih Hmm. dalam ini penjelasannya. Kalau di terjemahan pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok ashtata. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan ya kepada mereka balasan semua perbuatannya a'malahum. Tapi kalau secara bahasa lebih detail lagi, yang keluar itu bukan cuma jasad umat, yang keluar dari dada kita, yaitu ruh kita juga dikeluarkan. Ya, al jasad biduni ruh, ya, jasad tanpa ruh ya percuma, nggak ada gunanya, ya. Nah, tapi jasadnya dikeluarkan, ya, bukan cuma jasadnya, tapi apanya juga yang dikeluarkan? Ruhnya, jiwanya, ya, jiwanya keluar dari tempatnya di alam barzakh. Maksudnya dari kubur dikeluarkan tuh jasadnya beserta ruhnya, ya. Nah, diambil. Ya kalau Ummahat lihat kan ya jiwa atau ruh manusia ya itu ada pada tubuh kita. Kalau secara hisia, secara lahir yang kita lihat ruh itu dari mana? Dari jantung. Ya, kalau jantung sudah tidak berdetak, tandanya ruhnya sudah diangkat. Itu secara lahiriah. Nah, secara batiniah adalah kolbunnya yang diangkat. Ya, apa kolbun? Hati. Hati. Hati di sini bukan hati empelak, bukan ya. Hati di sini secara maknawiyah. Ya, secara maknawiyah. Ya, yang artinya adalah jiwa yang di dalamnya ada hati ataupun memori selama dia hidup di dunia. Itu keluar, yasdurun nas. Yasduru itu adalah fi'il, an-nasu adalah fa'il. Ya, fa'il. Ya. Dan fa'ilnya bentuknya apa? Marfu. Jamak. Ya. An-nas itu jamak apa? Kalau fa'il pasti marfu. Insan. Iya. Jamak apa? Oh, jamak taksir maksudnya. Jamak taksir. Oh, jamak mudzakkar, oleh jamak mudzakkar salim muslimuna. Ya. Muslimuna dong, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan di sini. Berarti kalau kita lihat lebih dalam, ya, bahwasanya manusia yang jumlahnya banyak dikeluarkan tuh mayatnya, jenazahnya, dan juga rohnya, jiwanya dalam bentuk ashtata dari kata syatun. Ya. Jamaknya adalah ashtatun. Ashtatun. Ya. Apa artinya? Kelompok. Iya, kelompok. Syatun kelompok. Kalau ashtat jadinya apa? Kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok. Berarti ada kelompoknya, Ummahat. Berapa kelompok? Iya.
Ada kelompok orang yang beriman, ada kelompok orang yang setengah beriman, ada kelompok yang tidak beriman, gitu ya. Nah, itu nanti akan berkumpul masing-masing jiwa dan jasadnya. Liyurau a'malahum. Liyurau. Nah, apa artinya liyurau? Untuk Diambil dari kata ro. Ya, dari kata ro'a ya ro, betul. Lihat, Ya, diperlihatkan. ro'a ya ro. Yoro, melihat. Liyurau berarti diperlihatkan. Dilihatkan. Ya. A'malahum. Li di sini adalah ya untuk ya. Ya. Li di sini artinya untuk, bukan taukid ya. Untuk diperlihatkan. Ya. A'malahum. perbuatan. Jamak dari amalun. Jamaknya apa? A'malun. Ya, a'malun. Ya. Perbuatan-perbuatan ya. Perbuatan-perbuatan siapa? Manusia. Manusia. Perbuatan-perbuatan mereka, yaitu manusia. Iya. Jadi sedikit informasi Ummahat di ayat 6 ini bahwasanya akan ada pemberian penglihatan ya. Dari awal kita dilahirkan sampai kita diwafatkan. Itu udah ada semua tuh ya, track record kita ya. Riwayat hidup kita ada semua Ummahat. Coba bayangkan. Itu disetel, diperlihatkan, la haula wala quwata illa billah. Ya, tadinya berbuat baik, tiba-tiba berbuat buruk, bertobat, maksiat lagi, tobat lagi. Begitu diperlihatkan nanti pada saat itu. Ya, begitu berat ya ujian orang-orang yang beriman. Ya. Dan lebih dahsyat lagi, lebih berat lagi oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Qayyim menukil bahwasannya pada saat itu Nabi SAW juga menceritakan adanya pengkisosan, ya, hewan dengan hewan, manusia dengan hewan, makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Ya, kalau di antara kita ternyata ada yang melakukan kezaliman, akan dibalas di hari itu atas perbuatan kita di dunia. Na'udzubillah. Berat, Ummahat. Ya, orang yang makan makhluk hidup yang hidup-hidup ya, tidak dimatikan dulu ya. Makan cumi hidup-hidup, makan udang hidup-hidup ya. Makan ikan hidup-hidup, nanti akan dimakan hidup-hidup juga. Adanya pengkisosan. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Fahimtunna Ummahat? Insyaallah. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa artinya Ummahat? Maka barang siapa mengerjakan kebaikan secara zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Iya. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, diambil dari kata amila ya malu. Ya. Barang siapa beramal, melakukan, mengerjakan mithqala dzarrah, ya, mithqala dzarrah,
Mithqal itu dari kata sakil. Akil. Sama tuh dari kata sakola. Ya. Mithqalun. Mithqalun. Nah, itu dari isim alat. Allah. Isim alat. Nanti Ummahat ada di dalam buku tasrif halaman 43. Ya. Masih di bab pertama itu ada namanya isim alat. Diambil dari kata sakil mithqal. Nah, seberat apa? Zarrah. Zero. Apa artinya zarrah? Di sawi. Yang kecil sekali. Disawi. Biji sawi, ada yang pernah lihat biji sawi? Kalau itu Ustadz apa? Lihat di itu artikel itu. Hmm? Di debu kali Ustadz ya. Atom. Nah, Seperti kayak debu yang terbang gitu. Ustadz. ya ada yang bilang biji sawi. Biji sawi sama debu kan jauh itu artinya. Ya. Ya. Zarrah, ya, kalau kita lihat zarrah ini ya diambil dari kata zarra yadhurru. Zarara yadhurru. Ya. Artinya adalah debu yang halus secara bahasa. Ya. Tapi zarrah di sini ya ambil dari kata zarrah. Ya. Tapi di ayat ini zarrah itu diartikan adalah molekul terkecil. Apa molekul terkecil, Ummahat? Atom. Atom. Iya. Ya, bukan kacang atom ya. Tapi biji atom. Ya, kalau kita belajar biji atom itu di situ di dalamnya ada namanya ya N dan P. Yang belajar kimia. Proton, neutron. Iya. Itu benar. Proton dan neutron yang berputar. Berarti sangat kecil, Ummahat. Maksudnya di dalam ayat ini ya menerangkan tentang bahwa mengerjakan apapun kebaikan seberat biji atom akan ada balasannya. Dia akan melihat yarah. Diambil dari kata ro'a yarah. Dia akan melihatnya. Pasti dia akan melihatnya. Ya. Dan akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar sedetail itu, Ummahat. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin atau dzarratin syarran yarah. Apa artinya, Ummahat? Dan balas siap mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. melihat balasannya. Naam. Dan barang siapa ya'mal melakukan ya. Nah, man di sini bukan siapa tapi isim syarat, Ummahat. Isim syarat itu memberikan suatu syarat dengan rumus bertemunya fiil dan memajzumkan fiil. Aslinya kan ya'malu, aslinya ya'malu kan? Ya, tapi karena ketemu man menjadi mal. Ya. Ya'mal. Ya. Namanya isim syarat. Ya. Isim syarat. Dia memansubkan fiil yang mu'rab, yang bisa berubah. Kebetulan ketemunya ya'mal. Ya'malu. Yaf'al, yadhhab, may yadhhab. Ya, misalkan. Tapi hanya bertemu dengan fi'il mudhari aja ya, dia mensukunkan, memajzumkan. Tapi kalau fi'il madhi tidak. Karena fi'il madhi mabni, tidak berubah. Seperti manjadda wajada.
dalam kata mahfuzat ya, man jadda wajada, man sara ala darbi wasara. Ya. Jadi dia tidak mensukunkan. Di isim syart hanya mensukunkan namanya fi'il apa? Yang Mudhari'. Ya. Ya. Dan barang siapa yang melakukan, mengerjakan seberat biji zarrah syarrun. Apa artinya syarrun? Ini berat nih pembahasan. Ya. Syarrun itu keburukan. Ya, keburukan. Ya. Sama dengan su'un. Tapi ya, tapi lebih jahat syarrun. Kita udah pernah belajar juga ya antara su' dengan syar. Kalau su' itu juga buruk, kalau syar juga buruk. Ya, akan tetapi kalau su' itu ya bentuknya adalah sesuatu yang tidak disukai. Ya. Tapi kalau syarrun itu adalah sesuatu yang dibenci. Ya, mirip tapi berbeda untuk detailnya. Tapi kata syar itu menunjukkan bahwa lebih besar daripada su'. Kayak ada istilah su'udzon. Nah, su'udzon, berprasangka buruk. Ya. Kalau syarrudzon itu lebih jahat lagi. Lebih jahat lagi itu. Ya. Berprasangka jahat jadinya. Ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Hal min soalin ada yang ditanyakan? Ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan. Terkait dengan pembahasan surah Az-Zalzalah. Ustaz mau tanya. Man Ya. di sini isim apa Ustaz namanya? Yang mana? Man. Yang man yang terakhir Maya mal. Oh iya. Jadi Anda tulis ya di sini ya, namanya adalah ismun syartun. Ya. Isim syart. Isim syart itu ada di buku Al-Muyassar. Umahat bisa ya lihat di halaman berapa Umahat? Isim syart. Jauh ya. Oh, halaman 14 ya. Isim syarti. Nah, ada ya? 14 Ustaz. Isim syarti. Halaman 14. Ismu syart. Nah, ismun syartun atau ismu syarti. Ya. Man, ma, mata, mahma. Ada ya? Halaman 14. Alhamdulillah. Terima kasih Budian atas tambahannya. Alhamdulillah. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan? Halaman berapa? Halaman 27. 27. Iya, halaman 27 itu sudah bagian dari fiil yang dimajzumkan karena sebab ya man ya. Ya, may ya'mal su'an yujza bih. Ya. Naam. Alhamdulillah. Baik. Jadi pembahasan kita kali ini berkaitan dengan surat apa tadi Ummahat? Az-Zalzalah bukan Al-Zalzalah. Az-Zalzalah. Iya. Dan Az-Zalzalah itu menceritakan kondisi di hari kebangkitan. Ya, di mana ditiupkan sangkakala kedua, manusia dihidupkan kembali, mereka bertanya-tanya, maka dijelaskan karena wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya
terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu disitulah dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan. Nah, dalam penjelasan Ibnu Qayyim, balasan itu bukan cuman bentuk balasan atas apa yang menjadi perbuatan kita. Hablu minallah saja, tapi hablu minanas juga sama. Ya, dan hablu minal mahlukatihi, min mahlukatihi. Dan dari makhluk-makhluknya yang lain. Ya, akan ada yang namanya ya pembalasan. Ya. Ya. Fahimtuna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan ummahat? Silakan. Mengucapkan jazakumullahu khairan ya sekali lagi. Ya, wa barakallahu fikunna kepada ummahat. Ya, ahsanal jaza ya kepada ummahat yang sudah hadir pada pertemuan kita kali ini dan bisa berkontribusi di kelas ba sehingga Anda bisa menggunakan ini ya papan tulis ya digital ya. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua diberikan pemahaman ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam setiap aktivitas kita. Amin Allahumma amin. Maafi soal ummahat? Maafi soal. Alhamdulillah. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Dan untuk hari ini tidak ada tugas, dan untuk tugas ummahat alhamdulillah ya. Dari semuanya itu luar biasa. Hanya saja ada beberapa ummahat yang menyetorkan masih kurang tepat. Antara isim fa'il dan isim maf'ul. Ya. Misalkan akroma. Kemarin itu ada pelajaran ada akroma. Akroma yukrimu ikraman. Ya. Lalu ada mukrimun mukramun. Harokatnya nih mukrimun. Mukramun, bukan mukrimun. Ya. Ya. Enggak, tidak perlu buka kartu ya, enggak usah ya. Yang sudah terkoreksi gitu ya. Jadi ini harus diluruskan ya. Harus diluruskan. Karena memang kita juga belum belajar akroma. Akroma itu kan af'ala ya. Af'ala. Ya, ada di bab 1 pada fi'il thulathi mazid. Seperti itu. Jadi bukan mukromun atau mukrimun ya, itu beda ya. Ya, berbeda antara isim fa'il dan isim maf'ul. Ya. Seperti itu. Maafi soal, ummahat? Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan ya. Apa Pak Ustadz tadi yang betul apa Pak Ustadz? Mukromun. Yang betul ini mukrimun, mukromun. Tidak boleh mukromun. Mukrimun. Misalkan ahroja yukhriju ikhrajan, mukhrijun mukhrajun. Nggak boleh mukhrijun. Itu salah. Nanti Ibu Dian bisa cari di dalam kitab tasrif pada fi'il thulathi mazid di halaman 62. 62 ya, nanti Ibu Dian tinggal baca-baca. Nanti pelajaran sorof kita bahas insyaallah. Ya. Maafi soal? Maafi soal. Alhamdulillah. Ya. Wa min fadlillahi ta'ala, kita telah menyelesaikan pembahasan ini. Dan insyaallah kita akan berjumpa di pekan depan. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Dan hadza ma aqulu lakum, ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.